Selamat datang kembali. Kita hari ini mau gali lebih dalam satu buku nih. Judulnya Teknologi dan Literasi Informasi dalam Manajemen Pendidikan. Karyanya Inu Eka Nugraha. Sumber kita ya buku ini. Nah, misi kita sekarang nih, coba pahami bareng-bareng apa sih sebetulnya tujuan utama atau ya ambisi besarnya buku ini buat Anda. Mungkin ada manajer pendidikan, atau guru, atau siapa aja yang penasaran gimana sih navigasi era digital ini, khususnya di konteks belajar mengajar. Isinya banyak banget loh, teknologi, literasi info, 4C, data, bikin konten digital, e-learning, wah, lengkap deh. Oke, jadi intinya, pesan apa sih yang pengen banget disampaikan buku ini ke Anda sebagai pembaca? Intinya ya, buku ini tuh kayak mau jadi jembatan gitu kan, teknologi lari kenceng banget nih. Nah, di sisi lain, kita butuh banget kemampuan literasi informasi yang kuat, terutama buat ngelola pendidikan. Jadi, ya tujuannya membekali Anda, para pendidik, manajer, biar punya ilmu sama skill buat ngelola dunia digital ini. Tapi, ngelolanya secara efektif ya, biar bisa kayak judulnya bilang, bangun generasi yang melek informasi, yang literat, dan juga inovatif. Nah, ini nih yang menurut saya menarik banget. Seringnya kan kita dengar fokusnya cuma, ya udah pakai teknologi. Tapi buku ini kok kayaknya nekenin banget soal literasi informasi. Kenapa itu jadi fundamental banget ya? Bukan sekadar, tambahan aja gitu. Iya, tepat sekali. Teknologi itu kan cuma alatnya aja ya. Literasi informasi itu ibarat setirnya, kemudinya. Ini soal kemampuan Anda buat sadar kapan butuh informasi, terus gimana cara nemuinnya yang strategis, lalu, nah ini penting, mengevaluasinya secara kritis. Ini sumber beneran valid nggak, relevan nggak sama kebutuhan, akurat nggak infonya, baru deh dipakai secara efektif dan etis juga. Tanpa kemampuan ini, ya gampang banget kesasar atau malah, tenggelam di lautan informasi sekarang ini. Jadi ini bukan nice to have, tapi ya fondasi buat bertahan dan berkembang di era digital. Ngomongin fondasi, gimana tuh kaitannya literasi informasi ini buat nyokong keterampilan abad 21? 4C itu, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, yang juga jadi tujuan buku ini. Ada penekanan khusus nggak di situ? Wah, erat banget. Literasi informasi itu bisa dibilang tulang punggungnya, apalagi buat yang namanya berpikir kritis. Gimana coba mau kritis kalau nggak bisa ngevaluasi informasi secara mendalam? Tapi nggak cuma itu, buku ini juga nunjukin kaitannya sama 4C yang lain. Misalnya nih, kolaborasi di era digital kan butuh kemampuan buat bagi-bagi info, ngelola info bareng-bareng, tapi secara bertanggung jawab. Terus kreativitas, itu sering banget muncul dari kemampuan kita nyambung-nyambungin info dari macam-macam sumber yang valid. Komunikasi juga gitu, biar efektif kan perlu jelas, perlu milih info yang pas. Jadi literasi ini nggak cuma soal analisis aja, tapi juga dukung aspek kreatif dan kolaboratifnya. Oke. Jadi tujuannya jelas ya, literasi sebagai fondasi buat 4C itu. Nah, terus gimana buku ini ngebantu Anda secara praktis buat sampai ke tujuan itu? Apa cuma teori aja isinya? Nah justru di sini salah satu kekuatannya, menurut saya buku ini praktis banget. Ada beberapa bab yang fungsinya itu kayak toolkit strategis gitu. Oh iya, contohnya. Contohnya bab 4 tuh, nggak cuma nyuruh cari informasi, tapi ngajarin tekniknya. Gimana pakai kata kunci yang efektif, pakai operator boolean kayak AND atau NOT gitu buat nyaring hasil pencarian. Di mana nyarinya juga dikasih tahu, dari Google sampai database perpus, sumber akses terbuka. Oke, jadi lebih teknis ya di situ? Iya, tapi teknis yang strategis. Terus bab 5 bahas platform kolaborasi, kayak Google Workspace, Microsoft Teams, tapi dilihat dari kacamata gimana manfaatinnya buat tujuan pendidikan. Bab 6 masuk ke ngelola data, dari spreadsheet biasa sampai sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Itu sistem data terpadu sekolah gitu, buat bantu ambil keputusan. Wah, SIMDIK. Itu penting tuh buat manajemen ya. Betul. Terus bab 7 soal bikin konten digital sendiri kayak video atau infografis. Nah, di sini ditekankan juga aspek etisnya. Hak cipta, lisensi Creative Commons ini sering kelewat nih. Jadi ini semua cara konkret buku ini nerjemahin tujuannya jadi langkah-langkah nyata buat Anda. Tapi kan di lapangan nggak selalu ideal ya. Tantangannya pasti ada. Buku ini nyinggung itu nggak? Biar realistis gitu. Iya, dan ini bagusnya, buku ini nggak naif kok.
Tujuannya bukan cuma bikin kita, wah hebat ya teknologi gitu. Dibahas juga tantangan benerannya. Kayak kesenjangan digital antar daerah atau sekolah, terus kesiapan gurunya kan beda-beda ya. Ada juga isu penting soal keamanan data, privasi, sama etika komunikasi online. Makanya ada studi kasus di bab 8, itu buat ngasih lihat contoh nyata di lapangan, ada berhasilnya, ada juga hambatannya. Ini bagian dari tujuan juga, biar kita sadar secara kritis dan realistis. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang dengerin, arti semua ini apa sih? Intinya gini, buku ini tuh nggak pengen Anda sekadar bisa pakai teknologi. Tujuan besarnya itu memberdayakan Anda biar bisa berpikir kritis pakai informasi dan memimpin secara strategis di dunia pendidikan digital ini. Ujung-ujungnya yaitu tadi, buat nyetak siswa yang beneran melek informasi, literat, dan punya modal buat inovasi. Jadi, ya singkatnya, buku ini kayak nawarin kerangka kerja strategis lah buat mengawinkan teknologi sama literasi informasi dalam manajemen pendidikan. Sasarannya jelas banget, numbuhin kompetensi-kompetensi penting abad 21 itu. Nah ini jadi mikir lagi nih, buku ini kan banyak banget ya ngasih panduan alat, skill di bab 4-7, terus strategi manajemennya di bab 9. Tapi kalau ingat tujuan akhirnya itu generasi inovatif, kira-kira sejauh mana ya pendekatan pedagogisnya? Maksudnya cara ngajarnya, kayak prinsip desain instruksional yang disinggung di bab 7.1, itu perlu dikembangin lebih jauh lagi dari yang udah diurai di buku. Gimana caranya kita mastiin alat sama literasi ini tuh benar-benar mancing inovasi dari dalam diri siswa? Bukan cuma bikin mereka jago pakai teknologinya aja. Itu pertanyaan menarik sih, buat dipikirin bareng. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini tentang tujuan buku ini. Semoga ada perspektif baru yang berharga buat Anda ya.